Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 14 akan memaparkan materi yang dipaparkan oleh kami berempat. Nanti kita akan membahas tentang komputer masyarakat yang berisikan tentang komputer dari masa ke masa, perkembangan hardware, perkembangan sistem operasi, yang keempat perkembangan dan model pengembangan software, dan terakhir adalah mobile computing. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 14. Yang pertama ada Ibu Lusri Asri Mulyantari dari S2 Ilmu Manajemen. Kemudian ada Ibu Made Ani Widyastuti dari Ilmu Manajemen juga. Kemudian Ibu Made Ani Wiryantini dari Ilmu Manajemen juga. Nah, sedangkan saya sendiri Muhammad Iristiawan dari Ilmu Komputer, selaku moderator, dan juga nanti saya akan sedikit membahas tentang mobile computing. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan pertama yaitu komputer dari masa ke masa, nanti akan dibahas oleh Ibu Lusri Astri Mulyantari, dan juga dengan pembahasan perkembangan hardware. Dan yang ketiga, untuk perkembangan sistem operasi, nanti akan dipresentasikan oleh Ibu Made Ani Wiryantini, dan perkembangan dan model perkembangan software nanti akan dipresentasikan oleh Ibu Made Ani Widyastuti. Nah, sedangkan saya sendiri, saya akan membahas tentang mobile computingnya. Nah, untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Bu Astri dengan materi pertama. Kami persilakan. Terima kasih, Deheri. Di sini saya akan menyajikan materi yang pertama, yaitu komputer dari masa ke masa. Next slide, Deheri. Komputer dari masa ke masa di sini dijadikan menjadi subbab, 6 subbab, yaitu sejarah perkembangan komputer, penemuan sempoa, penemuan mesin uap Babbage, kartu perforasi, kalkulator diferensial, dan komputer elektronik. Sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer sudah melalui, sampai dengan saat ini, sudah melalui 5 generasi, yaitu pesatnya teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut dengan TIK saat ini tidak lepas dari penemuan komputer yang membuat perubahan besar dalam peradaban manusia. Banyak hal yang dulunya dikerjakan dengan manual yang tentu sangat merepotkan, sekarang sudah bisa diatasi dengan penemuan alat komputer. Sejarah perkembangan komputer sendiri tidak luput dari sempoa, yaitu sebuah alat bantu hitung yang pada zaman dahulu kala sangat berguna untuk membantu menghitung dalam segi bisnis dan perdagangan. Ketika kalkulator ditemukan, pelan tapi pasti, sempoa ini sudah ditinggalkan oleh penggunanya. Kemudian penemuan mesin uap Babbage, yaitu yang ditemukan oleh Charles Babbage dan Augusta Ada Lovelace. Mesin uap Babbage ini sendiri merupakan cikal bakal dari komputer itu sendiri. Setelah mesin uap Babbage, di era Perang Dunia Kedua, ada penemuan kartu perforasi yang ditemukan oleh Herman Hollerith pada tahun yang hidup pada tahun 1860 sampai dengan 1929. Setelah kartu perforasi, ditemukan kartu kalkulator diferensial yang ditemukan oleh Van der Waals yang hidup pada tahun 1890 sampai dengan 1974. Kemudian berkembang lagi menjadi komputer elektronik yang ditemukan oleh John V. Anatasov dan Clifford Berry. Next slide, Eri. Generasi komputer sendiri terbagi menjadi 6 generasi, yaitu generasi pertama yang dikategorikan pada tahun 1941 sampai dengan 1952 yang ditandai dengan adanya Perang Dunia Kedua. Kemudian generasi kedua pada tahun 1952 sampai dengan 1958 yang ciri khasnya ukuran tabungnya lebih kecil daripada
yang generasi pertama. Kemudian generasi ketiga tahun 1958 sampai dengan 1970 yang ditemukan berupa integrated circuit sebagai pengganti transistor yang ditemukan pada generasi kedua. Kemudian generasi keempat yaitu pada tahun 1970 sampai dengan 1980 dengan adanya penemuan prosesor untuk pengganti integrated circuit. Kemudian komputer generasi kelima yaitu pada tahun 1980 sampai dengan saat ini itu lebih mementingkan dari segi artificial intelligence-nya. Dan generasi keenam, itu komputer generasi keenam adalah komputer hayalan masa depan yang sampai saat ini belum dimulai. Jadi entah seperti apa komputer masa depan itu masih dirancang oleh ahli-ahlinya. Selanjutnya adalah perkembangan hardware. Next slide, Dek Heri. Perkembangan hardware itu saya bagi menjadi 5 perkembangan, yaitu yang pertama adalah maksud saya 5 penemuan, yaitu ditandai dengan adanya ditemukannya tabung atau tube vakum. Tabung yang ini adalah menjadi komponen utama penggerak dari komputer pada generasi pertama yang ditandai sebagai alat penguat sinyal yang terdiri dari komponen dioda dan trioda. Selanjutnya, perkembangan hardware selanjutnya yaitu berupa transistor. Setelah penemuan tabung vakum, ada penemuan transistor yang dalam dunia elektro dan telekomunikasi didefinisikan sebagai sebuah semikonduktor untuk penguat listrik, sirkuit pemutus dan penyambung alat listrik, stabilitas tegangan listrik, serta untuk modulasi sinyal. Selanjutnya, penemuan integrated circuit, itu penemuan yang ketiga tentang hardware, yaitu berupa sirkuit terpadu yang biasa disebut dengan chip. Penemuan integrated circuit atau sirkuit terpadu atau umum juga disebut chip merupakan sebuah komponen elektronik berukuran sangat kecil yang disusun dari semikonduktor atau teruta silikon. Integrated circuit mempunyai kemampuan komputasi yang lebih baik dibandingkan dengan transistor dengan ukuran makin kecil. Kemudian ada penemuan hardware berupa microprosesor. Microprosesor memperbaiki kelemahan dari integrated circuit sendiri dari sisi bentuk yang lebih kecil, performa yang lebih baik, dan lebih hemat sumber daya. Yang terakhir adalah artificial intelligence atau AI hardware. Pada generasi ke-6 dari komputer adalah selain software yang harus dikembangkan adalah kecerdasan buatan artificial intelligence hardware, AI hardware pada komputer masa depan. Dengan penambahan alat ini nantinya komputer akan bisa mendengar, diharapkan akan bisa mendengar dan berbicara, menganalisa dan memilah data sesuai kebutuhan pengguna tanpa campur tangan pengguna, memahami pengguna berdasarkan data latih yang diberikan, melakukan prediksi serta komunikasi di dalam jaringan komputer berskala besar. Demikian paparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Dek Heri. Baik, terima kasih Bu Astri. Untuk selanjutnya, perkembangan sistem operasi akan disampaikan oleh Ibu Made Ani Wiryantini. Kepada beliau, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi kami lanjutkan materi mengenai perkembangan sistem operasi. Kemudian sistem operasi sendiri adalah perangkat lunak komputer atau softwarenya yang berfungsi untuk mengendalikan perangkat keras komputer
yang menjadi jembatan penghubung antara pengguna dengan komputer. Jadi inti dari sistem operasi itu adalah kernel yang di dalamnya memuat sejumlah fungsionalitas dasar dari sebuah sistem operasi. Sistem operasi ini juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, di mana jika komputer dan hardware ini mengalami fase perkembangan awal, ya jika dibandingkan dengan sistem operasi, karena komputer generasi 1 sampai ke 3 belum mengenal sistem operasi secara umum. Dilanjutkan. Kemudian kami lanjutkan dengan perkembangan sistem operasi dari generasi 1 sampai 5. Yang pertama adalah serial processing. Jadi ini pada tahun 1940 sampai di 1950. Ini pada dasarnya bukan sistem operasi seutuhnya atau semi operating system, karena komputer ini hanya dijalankan melalui serial processing yang memanfaatkan sebuah terminal yang disertai kemampuan untuk melakukan proses cetak data, display data, dan pengaturan hardware secara langsung. Jadi ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman tingkat rendah. Jadi diikuti dengan tatap muka yang sulit dipahami, sehingga pengguna harus benar-benar memiliki pemahaman yang kuat terhadap hardware dan software-nya. Pada saat ini pemanfaatannya diutamakan untuk perhitungan matematis rumit dan terbatas. Jadi belum digunakan untuk keperluan sehari-hari. Tetapi pada generasi ini akan menjadi bentuk awal dari sistem operasi mainframe untuk komputer generasi pertama. Silakan dilanjutkan, Pak. Untuk generasi kedua itu disebut dengan simple batch system, ini tahun 1950. Disebut juga unit programming, yang merupakan sistem operasi yang perbaikan dari generasi pertama, yaitu serial processing, untuk meningkatkan utilisasi komputer. Jadi ini akan digunakan pada komputer generasi ketiga juga. Beberapa kelebihan dari simple batch system ini adalah kemampuannya untuk dapat menjadi perantara antara pengguna dan komputer melalui pemanfaatan pita magnetik untuk melakukan tugas dari satu aplikasi pada sistem operasi. Tetapi kekurangannya juga ada, yaitu tidak mampu mengerjakan aplikasi secara bersamaan atau sekaligus, sehingga menurunkan efektivitas kerja organisasi. Contoh komputer yang menggunakan simple batch system ini adalah IBM 701 dan IBM 704. Kita lanjutkan untuk generasi ketiga, ini disebut multi-program batch system, jadi tahun 1951 sampai 1961. Ini juga perbaikan dari sistem operasi sebelumnya, perbaikan dari simple batch system. Penekanan utamanya adalah kemampuannya untuk dapat menangani lebih dari satu buah aplikasi secara bersamaan. Jadi nantinya pengguna ini dapat menjalankan aplikasi atau pekerjaan secara bersamaan. Contohnya, pengguna melakukan coding melalui aplikasi sambil mendengarkan musik melalui SM Player sekaligus mengakses internet melalui Mozilla Firefox. Tetapi pada generasi ini juga dia mempunyai kekurangan karena dia belum memiliki dukungan multi-account untuk melakukan login. Contohnya adalah IBSYS, FMS, IBM 7091, dan IBM 7094. Komputer generasi kedua IBM ini menjadi generasi komputer yang pertama kali menggunakan sistem operasi untuk mainframe yang lebih sempurna dibanding dengan versi sebelumnya. Kita lanjutkan dengan generasi keempat, yaitu sistem operasi masa kini tahun 1970 sampai sekarang. Jadi karena pada masa komputer generasi keempat pola pikir pengguna sudah mulai berubah, dapat dilihat terdapat dua perubahan mendasar. Yang pertama, komputer tidak lagi hanya milik organisasi atau instansi, tapi setiap orang berhak untuk memiliki dan menggunakan. Jadi meningkatnya produksi komputer pribadi itu disebabkan oleh penemuan dari sisi hardware, IC dan mikroprosesornya, sehingga ukurannya lebih kecil, performanya lebih baik, dan biaya produksinya lebih rendah sehingga harganya terjangkau.
Selain itu komputer juga ukurannya mulai mengecil untuk kebutuhan pribadi atau perorangan. Dan pada generasi ini komputer sudah mulai digunakan untuk segala bidang kehidupan. IBM menjadi pelopor utama yang diikuti oleh Apple dan perusahaan lainnya. Jadi ada inovasi penggunaan mouse dan sistem operasi yang lebih baik. Sistem operasi Unix dan yang terbatas untuk kalangan tertentu dikembangkan menjadi Minix dan beberapa lainnya untuk menjadi sistem operasi server dan juga untuk komputer pribadi. Kemudian beberapa contoh sistem operasi untuk komputer pribadi yang tetap berkembang dan dipergunakan saat ini, contohnya adalah Macintosh, kemudian FreeBSD, kemudian kernel Linux, kemudian Microsoft Windows, dan sistem operasi ini terus mengalami perkembangan. Jadi bisa dilihat versi rilisnya per waktu, baik oleh perusahaan maupun komunitas. Kemudian yang terakhir, kita juga mengenal ada Cloud Operating System, yaitu yang mulai ada saat ini dan diperkirakan juga akan ada di masa depan. Jadi sejalan dengan perkembangan teknologi, komputer ini perlahan beralih ke ranah mobile dan juga cloud computing. Cloud computing ini adalah teknologi di bidang jaringan komputer yang mengembangkan 3 jenis layanan kepada pengguna. Salah satunya adalah software as a service cloud. Jadi dia pada dasarnya adalah sistem operasi pada sebuah server atau multi-server yang bisa diakses oleh pengguna secara remote dari internet melalui tatap muka, aplikasi berbasis web dengan menggunakan konsep web service. Kemudian sistem operasi mobile yang umum dikenal saat ini misalnya adalah Android, Tizen OS, Firefox OS, kemudian di mana ketiga sistem operasi ini menggunakan Linux sebagai inti sistemnya. Kemudian untuk cloud operating system itu contohnya adalah Safe OS, iOS, dan Google Chrome OS. Kunci utama dari jalannya cloud operating system adalah ketersediaan koneksi internet. Jadi pengguna cukup mengakses alamat dari cloud operating system melalui web di komputer. Jadi layanan penyedia ini mewajibkan pengguna untuk mendaftarkan akun ke sistem dahulu ataupun login menggunakan akun layanan. Demikian untuk paparan materi untuk perkembangan sistem operasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bu Ani Wirtiantini. Selanjutnya, perkembangan dan model pengembangan software akan disampaikan oleh Ibu Made Ani Widyastuti. Kepada beliau, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Heri. Saya lanjutkan dengan materi perkembangan dan model pengembangan software. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu perkembangan software. Software ini kita ketahui mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kita lihat pada era generasi pertama dan ketiga. Di sana, software dikembangkan dengan tampilan command line. Kemudian pada generasi pertama dan ketiga ini belum dikenal graphic user interface. Dan di samping itu juga masih menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah. Komputer generasi pertama dan ketiga ini juga memori yang digunakan itu masih minim, jadi dalam bentuk kilobyte. Kemudian pada era generasi keempat, ada sistem operasi untuk komputer pribadi seperti Macintosh OS pada Apple yang menarik dan mudah dipahami oleh pengguna awam. Kemudian pada generasi keempat ini sudah mulai diciptakan software-software untuk kebutuhan komputer pribadi dan prototipe awal aplikasi internet atau web browser. Nah, seiring perkembangan teknologi, hal ini terus berlanjut, yaitu meliputi perkembangan pada jaringan komputer, internet, sistem operasi, hardware, bahasa pemrograman, dan IDE, Integrated Development Environment. Lanjut, Pak Heri.
Nah, di sini ada 8 model pengembangan software yang umum digunakan pengembang hingga tahun 2020 ini. Yang pertama yaitu structural programming, yang kedua ada object oriented programming, yang ketiga ada waterfall, yang keempat itu ada agile, yang kelima scrum, yang keenam ada rapid application development atau RAD, yang ketujuh ada model pengembangan prototyping, dan yang terakhir ke-8 ada model pengembangan develop. Lanjut Pak Heri. Nah, kita bahas satu persatu, dimulai dari model pengembangan structural programming. Nah, ini merupakan model pengembangan software yang memanfaatkan fungsi, prosedur, goto, struktur blok, pengulangan, dan sejumlah konsep struktur lainnya dalam penulisan kode program. Di model pengembangan software ini, secara struktural programming ini, penulisan sudah dilakukan secara terstruktur dan didukung oleh bahasa pemrograman tingkat rendah seperti assembly, C, dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, desain software menggunakan data flow diagram atau DFD, aliran data di dalam sistem, sehingga dapat membantu pengembang software agar dapat memahami sistem secara lebih jelas dan terstruktur atau sesuai namanya structural programming. Untuk memenuhi kebutuhan pada sistem software dari sederhana ke kompleks, dalam DFD atau data flow diagram itu disediakan beberapa tingkatan level dari DFD level 0 sampai ke level N. Lanjut Pak Eri. Nah, yang kedua kita bahas model pengembangan software Object Oriented Programming atau OOP. Ini merupakan model pengembangan software yang menggunakan konsep kelas, objek, pewarisan, pembungkusan, dan sejumlah konsep berbasis objek di dalam penulisan sumber kode. Nah, adapun beberapa kelebihan dari object oriented programming ini, diantaranya yaitu kemudahan untuk mempelajari konsep objek dan kelas. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam pengembangan dan penggunaan kembali atau reusable sumber kode memanfaatkan pewarisan. Selanjutnya, penggunaan yang luas di semua platform, terutama platform Java. Kemudian ada fleksibilitas yang tinggi, dan selanjutnya ada dukungan dari sejumlah bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, kelebihan dari object oriented programming ini dapat dikombinasikan dengan structural programming melalui penambahan fungsi dan prosedur. Kemudian desain software yang menggunakan desain software dalam object oriented programming ini menggunakan Unified Modeling Language atau UML dalam melakukan dokumentasi, spesifikasi desain, dan pengembangan software. Nah, UML ini terdiri dari 9 modul diagram dengan 4 diagram utama, yaitu use case diagram, sequence diagram, class diagram, dan activity diagram. Next Pak Heri. Nah, yang ketiga kita bahas model pengembangan waterfall. Nah, seperti namanya, waterfall ini bertingkat, model pengembangan seperti air terjun yang bertingkat. Ini merupakan metode pengembangan software yang cukup tua, terhitung sejak diperkenalkannya itu tahun 1970. Namun saat ini masih cukup banyak digunakan dengan urutan yang terstruktur. Nah, pada umumnya kekurangan dari metode ini, alurnya itu tidak dinamis atau kaku. Jadi cukup sulit jika ada perubahan di tengah-tengah pengembangan software. Nah, ini adalah 5 tahapan dalam metode waterfall. Yang pertama yaitu requirement analysis. Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan dari pengguna yang mencangkup penentuan ruang lingkup dan persyaratan untuk proyek software serta analisa persyaratan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu ada desain
Di sini akan dibuat desain dari software berdasarkan hasil analisa persyaratan dan kebutuhan pengguna dengan menggunakan UML dan DFD untuk software, kemudian untuk database menggunakan PRD. Kemudian tahap yang ketiga ada development. Nah, pada tahap development ini merupakan tahap implementasi desain DBMS menggunakan bahasa pemrograman dan serta teknologi yang dipilih. Kemudian tahap yang keempat ada testing. Di testing ini dilakukan pengujian terhadap software baik dari sisi pengembang dan pengguna. Tahap terakhir ada maintenance. Sini dilakukan pemeliharaan, perawatan, perbaikan bug dan penambahan fitur. Next slide Pak Heru. Nah, metode yang keempat ada Agile. Agile ini muncul sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan dari model pengembangan waterfall dalam menangani proyek software berskala besar dan kompleks. Nah, di model pengembangan Agile ini pengguna itu dilibatkan dalam pengembangan software baik melalui diskusi dan serta ada umpan balik sehingga terjadi interaksi antara pengembang dengan pengguna sehingga software yang dihasilkan itu nantinya lebih bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Kekurangan dari model pengembangan Agile ini yaitu tidak mampu dalam memecah proyek software besar ke dalam subprojek agar lebih mudah dan lebih cepat diselesaikan. Nah, di sini ada 5 tahapan dari model pengembangan Agile. Yang pertama yaitu ada discussion. Di sini merupakan diskusi antara pengembang dan pengguna untuk menentukan kesepakatan dan kebutuhan. Kemudian tahapan kedua ada analisis untuk memperoleh gambaran analisa persyaratan dari software yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang ketiga ada strategi, yaitu pada tahap ini dilakukan penentuan strategi dan perencanaan serta pengembangan software dan desain software. Kemudian tahap keempat ada eksekusi. Eksekusi ini merupakan tahap implementasi dari desain software dengan menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang telah disetujui untuk dipilih. Kemudian yang terakhir ada quality assurance atau QA testing. Nah, tahap ini dilakukan pengujian kualitas dari software yang sudah dibuat. Selanjutnya Pak Heri. Nah, selanjutnya ada metode model pengembangan software yang kelima yaitu Scrum. Scrum ini muncul untuk menjawab kekurangan-kekurangan dan perbaikan dari model waterfall dan Agile dan mengadopsi strukturalisasi pengembangan dari waterfall, di mana akan melibatkan pengguna dalam Agile. Ada 4 tahapan dari Scrum, model pengembangan Scrum. Yang pertama yaitu product backlog. Tahap ini pengguna membuat daftar keinginan yang diurutkan dari prioritas utama atau prioritas teratas. Kemudian selanjutnya ada tahap sprint backlog. Di sini dilakukan perencanaan untuk urutan teratas yang dipilih disesuaikan dengan jangka waktu yang diperlukan. Kemudian tahap yang ketiga ada sprint. Pada tahap ini ditentukan jangka waktu yang telah disepakati. Jangka waktunya itu berkisar antara 2 sampai 4 minggu dan dilakukan pengecekan setiap waktu secara berkala. Pengecekan ini juga akan melibatkan tim pengembang dan pengguna. Kemudian ada yang terakhir yaitu working increment of software. Pada tahap ini dilakukan kegiatan penyempurnaan software. Kegiatan ini akan dilakukan secara terus-menerus sehingga hasilnya itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya Pak Heri. Yang keenam ada model rapid application
Development atau RAD. RAD ini merupakan model pengembangan software yang bersifat inkremental atau bertingkat, serta memerlukan waktu yang singkat dalam pengembangannya, sehingga bisa meminimalkan biaya atau cost. RAD ini cukup banyak digunakan dalam pengembangan software saat ini, baik yang berskala kecil ataupun menengah. Nah, dalam RAD ini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu requirement planning. Di sini ada perencanaan terkait pengembangan software sesuai dengan persyaratan yang diberikan pengguna kepada pengembang melalui diskusi. Jadi tahap ini ada keterlibatan atau diskusi antara pengembang dan pengguna. Kemudian tahap selanjutnya ada user design. Nah, tahap ini merupakan proses desain software baik dalam bentuk Unified Modeling Language ataupun DBF Data Flow Diagram dengan desain database-nya menggunakan IRD dan spesifikasi sistem sesuai dengan hasil kesepakatan antara pengembang dengan pengguna. Pada tahap ini paling banyak dilakukan perulangan atau penyempurnaan untuk memperoleh kesepakatan. Kemudian yang ketiga itu ada tahap construction. Pada tahap ini merupakan tahap implementasi dari desain sesuai dengan teknologi yang digunakan. Kemudian tahap terakhir dari RAD itu ada cut over. Nah, tahap cut over ini merupakan tahap akhir penyelesaian dari software. Di sini akan dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menghasilkan hasil terakhir dari pengembangan software dalam RAD ini. Next, Pak Heri. Nah, selain 4 fase yang tadi secara umum disebutkan dalam model pengembangan RAD itu, Kendall juga mengenalkan RAD dengan 3 fase, yaitu requirement planning, RAD design workshop, dan implementasi. Nah, kelebihan dari model RAD ini, sisi waktu pengembangannya itu singkat, jadi bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Namun di samping memiliki kelebihan, RAD ini juga memiliki kekurangan, diantaranya kecenderungan software masih memiliki dari sisi fitur, kesesuaian dengan proses bisnis, kemampuan dan pemahaman dari pengembang. Next, Pak Heri. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada model pengembangan prototype. Nah, ini merupakan model pengembangan software yang menyediakan versi purwarupa dari sebuah software sebagai sebuah gambaran awal bagi pengguna sebelum versi akhir itu dirilis. Prototype menjadikan software ini benar-benar dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, karena di sini ada kesempatan diskusi antara pengguna dengan pengembang dan juga ada kegiatan uji coba sehingga diperoleh hasil akhir yang menjadi dasar pengembangan versi final. Proses pengembangan prototipe itu ada desain software menggunakan UML, kemudian desain database-nya itu menggunakan IRD, kemudian dilakukan pengujian dari sisi pengembang. Di samping itu juga dilakukan pengujian dari sisi pengguna. Kemudian tahap akhir pengembangan software final sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian kelebihan dari model prototype ini, peluang software sesuai dengan kebutuhan pengguna. Karena pengguna itu sudah dilibatkan secara aktif dalam semua proses melalui tahap pengujian dan evaluasi prototype. Di samping kelebihannya tentu saja memiliki kekurangan, diantaranya kecenderungan kurangnya waktu untuk desain dan analisis software, sehingga mempengaruhi kualitas dari software yang dikembangkan. Lanjut, Pak Heri. Nah, untuk model pengembangan prototype ini merupakan pengembangan software yang
paling kompleks. Seperti yang saya sebutkan tadi, sudah melibatkan pengembang dengan pengguna. Di samping itu juga melibatkan kualitas atau jaminan mutu dari software. Nah, ini merupakan model pengembangan develop atau yang terakhir ini Pak Heri ya. Develop ini merupakan sekumpulan proses otomatisasi yang menghubungkan antara proses pengembangan software dengan para pengembang agar dapat dilakukan proses pembangunan software, pengujian, dan rilis software secara cepat. Nah, dalam model develop ini yang terakhir, di sini ada 3 hal yang membantu dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan pada metode Scrum. Di antaranya pertama yaitu pengembangan software. Dalam develop ini menekankan komunikasi, kolaborasi, dan integrasi antara pengembang software, profesional, dan pengguna mengurangi kesenjangan dan kesalahan atau error, sehingga menciptakan kecepatan kerja. Kemudian yang kedua ada jaminan kualitas. Nah, pada develop ini memiliki jaminan kualitas terhadap software yang dikembangkan. Nah, tim penjamin terintegrasi dengan tim pengembangan dan tim operasional. Kemudian yang ketiga itu operasional. Nah, di sini dalam develop itu adanya perubahan proses bisnis dalam industri software, menjadikan software sebagai bagian dari bisnis, sehingga perusahaan dan pelanggan berinteraksi melalui software yang dijalankan dalam bentuk layanan online. Nah, contoh dari model pengembangan develop ini yaitu pembuatan software microservice menggunakan Application Programming Interface atau API pada protokol HTTPS, di mana software dibangun dari kemampuan bisnis. Next, terakhir ya. Ya, mungkin itu paparan kami terkait perkembangan dan model pengembangan software. Terima kasih Pak Heri, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ani Widyastuti. Selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk pembahasan mobile computing. Ya, sebelum masuk ke mobile computing, tentunya kita harus tahu dulu definisi dari mobile computing itu apa. Berdasarkan dari referensi, mobile computing itu didefinisikan sebagai sebuah teknologi dalam bentuk perangkat keras, atau kita sebut hardware biasanya, kemudian perangkat lunak atau software, dan embedded system. Nah, itu sistem yang sudah ada dalam hardware itu sendiri, yang memungkinkan para pengguna komputer untuk dapat mengakses data dan informasi serta pengolahan di dalamnya. Nah, pengolahan di dalamnya ini termasuk dalam proses insert, delete, update maupun view. Nah, ini dilakukan dimanapun, kapanpun, karena sudah berbasiskan internet, baik jaringan secara kabel maupun jaringan secara nirkabel atau wireless. Nah, ada beberapa hal yang memunculkan adanya mobile computing ini. Yang pertama tentu perkembangan dari perangkat keras itu, di mana tadi sudah disampaikan bahwa dari generasi 1 menuju generasi kelima, perubahan yang terlihat itu adalah di ukuran. Karena dari generasi 1 yang awalnya mungkin komputer 1 lemari, kemudian sampai ke generasi kelima hanya segenggaman tangan. Nah, itu adalah perubahan yang sangat cepat di bagian ukuran dari perangkat keras itu sendiri. Tapi dengan pengecilan ukuran tersebut tidak mempengaruhi kemampuan dan fitur, malah lebih baik dan lebih cepat lagi komputasinya. Nah, kemudian perkembangan di perangkat lunak juga mempengaruhi atau softwarenya, di mana software yang diciptakan atau dikembangkan itu mulai dapat memanage program-program yang berjalan ataupun yang tidak berjalan, sehingga ini mempermudah atau mengefisiensikan penggunaan dari hardware dan memori.
Kemudian yang ketiga adalah jaringan dari komputer itu sendiri atau networknya, di mana kita ketahui perkembangan jaringan semakin tahun itu semakin meluas dan juga kecepatannya juga semakin tinggi. Nah, dari ketiga hal ini maka kita sudah mulai di era yang namanya era mobile computing. Karena di perkembangan mobile computing ini manusia sudah tidak harus diam di rumah ataupun di depan komputer agar bisa mengerjakan pekerjaannya, tapi mereka juga sudah bebas keluar kemudian dimanapun dan kapanpun itu dapat melakukan pekerjaannya dan dibantu dengan komputer karena komputer sudah berada di dalam genggamannya. Nah, di mobile computing sendiri itu ada beberapa elemen yang bisa kita simpulkan, ada 8 kurang lebihnya, yaitu ada di bagian change management, yaitu merupakan upaya yang dilakukan sebuah organisasi terhadap adanya perubahan di dalam organisasi tersebut terkait dengan bisnis dan layanan pada mobile computing. Nah, ini kan sudah hal wajar karena perusahaan atau organisasi dengan adanya perkembangan internet yang sangat luas cakupannya, tentu mereka melirik dalam keadaan ini melirik bisnis-bisnis yang ada di dalam mobile computing itu. Kemudian juga ada elemen analytics and business intelligence. Nah, di dalam analytics dan intelligence bisnis ini digunakan untuk memahami teknik teknis dan penerapan dari bisnis intelligence itu sendiri. Nah, sedangkan bisnis intelligence itu merupakan sebuah proses dalam pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang ada, seperti data pemasaran, data penjualan, data distribusi, dan seterusnya. Kemudian ada enterprise arsitektur. Nah, kalau enterprise arsitektur ini itu memegang peranan penting di dalam mobile computing sebagai arsitektur enterprise, di mana di dalam layanan bisnisnya agar produsen mobile computing itu dapat bersaing dengan kompetitor. Yang sering digunakan itu adalah Agile and Agile Computing. Ini sering digunakan dan sering umum digunakan oleh perusahaan untuk membentuk sebuah produk mobile di enterprise arsitekturnya. Kemudian selanjutnya ada sosial media. Nah, sebagaimana kita tahu, sosial media sekarang digunakan sebagai sarana dan ruang, terutama ruang media dalam pemanfaatan mobile computing. Baik itu untuk berbagi data, informasi, dan konten digital secara cepat, mudah, dan juga online karena berbasis pada internet. Sehingga informasi-informasinya bisa didapatkan oleh pengguna komputer di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya ada program manajemen. Nah, untuk program manajemen ini fungsinya untuk melakukan manajemen. Jadi manajemen program yang tadi saya sampaikan, yaitu dapat melihat program yang berjalan atau aktif ataupun yang tidak aktif, sehingga memudahkan dalam memori manajemennya. Ada 7 hal yang perlu diperhatikan dalam program manajemen ini, yaitu ada data management, kemudian network access, kemudian ada integrate workplace, ada security, ada service, device management, dan application lifecycle-nya. Kemudian ada IT strategi, itu meliputi strategi-strategi yang dilakukan oleh pengguna dan vendor. Yang meliputi biasanya itu penyelesaian kemampuan finansial dalam membeli perangkat, kemudian pemilihan aplikasi yang sesuai kebutuhan, kemudian keamanan aplikasi, privacy, atau juga versioning system, atau bahasa sederhananya adalah penyediaan pilihan dari vendor kepada pembeli sesuai budget. Dan yang terakhir adalah standarisasi keamanan. Kemudian selanjutnya ada proses transformation, atau bisa kita bilang transformasi dari sejumlah proses yang awalnya manual ataupun belum berbasis mobile computing, maka ini dialihkan ke mobile computing. Proses transformasi ini meliputi biasanya pengembangan software, kemudian produksi dan perakitan hardware, serta pemasaran produk.
Nah, proses transformasi ini tidak lepas dari adanya perputaran alur dan tahapan pada setiap proses. Apabila suatu software pada mobile computing tidak lagi mendukung kegiatan komputasi, maka akan dilakukan perbaikan, penambahan fitur, ataupun digantikan dengan software lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah desain strategi. Nah, untuk desain strategi ini tentunya perlu pemahaman yang lebih baik, karena konsekuensinya akan membantu di dalam mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh produsen, terutama produk mobile computing, agar dapat memasarkan produknya dengan baik. Dan tentunya untuk memenangkan kompetisi dengan kompetitor. Nah, selanjutnya, mobile computing Android. Nah, mobile computing Android ini yang mungkin sekarang sudah familiar di kehidupan kita. Nah, sebelum masuk ke Android itu sendiri, kita lihat dulu sejarahnya. Android sendiri itu dikembangkan oleh Android Incorporation atau INC ini, dan didanai juga oleh Google itu pada tahun 2005. Dan pada tahun 2005 ini juga Google akhirnya membeli sistem Android ini dari Android Incorporation, sehingga akhirnya sekarang kan Android dimiliki oleh Google. Selang 2 tahun dari pembelian itu, Google melakukan rilis secara resmi dengan nama Android dan juga bersama dengan Open Handset Alliance. Ini termasuk Open Handset ini termasuk di dalam korporasi perangkat lunak, perangkat keras itu menjadi satu. Itu disediakan oleh Google. Kemudian selama 1 tahun dengan adanya Android ini ternyata sangat berpengaruh di lingkungan mobile, sehingga memunculkan fenomena baru. Dan akhirnya ada bidang baru dalam ranah mobile computing. Nah, disebut dengan enterprise mobile computing. Karena sebelumnya untuk aplikasi enterprise itu hanya ada di desktop atau biasa kita sebut komputer rumahan. Nah, akhirnya dengan adanya Android ini sudah beralih ke enterprise mobile computing-nya. Nah, itu awalan dari Android. Jadi 2005 sampai 2008 adanya enterprise dan sampai sekarang. Nah, perkembangan Android tadi yang sangat cepat itu memunculkan fenomena yang tadi yang saya sebutkan. Nah, di dalam fenomena ini ada 9 elemen yang digunakan Android ya. Ketika kita mau mendevelop Android itu ada 9 elemen yang harus kita penuhi. Yang pertama itu ada mobile apps user interface design, ini berhubungan dengan tampilan dari aplikasinya. Kemudian Android platform development, jadi ini platform dari Android-nya itu versi berapa yang akan digunakan. Ada Ruby on Rails atau ROR for mobile web aplikasi integrasi, jadi ROR ini digunakan untuk integrasi aplikasi. Ada advanced Android development, kemudian Android platform internal, ada enterprise mobile architecture, ada intermediate Java programming, web application development fundamental, dan Spring Web aplikasi. Nah, ini untuk pengembangan dalam Android. Nah, selanjutnya itu mengenai unsur-unsur utama yang ada di mobile computing sendiri, itu kurang lebih ada 3. Ya, menurut WeFeel dari Asosiasi for Computer Machinery atau ACM, nah menurut dia itu ada 3 unsur utama tentang mobile computing. Yang pertama adalah dari mobile software itu sendiri, jadi aplikasi-aplikasi yang ada di mobile-nya. Kemudian hardware mobile, ya, mobile hardware atau perangkat keras dari mobile-nya itu sendiri. Kemudian mobile communication, yaitu koneksi yang digunakan dari aplikasi dari perangkat keras itu. Nah, ketiganya ini sama seperti sistem komputer ya. Jadi ada aplikasi, ada hardware, dan komunikasinya seperti apa. Kemudian 5 hal yang membatasi penggunaan mobile computing saat ini. Itu yang pertama ada bandwidth jaringan. Jadi bandwidth yang terbatas itu juga akan membatasi penggunaan dari mobile computing sendiri. Karena kalau kita mengingat bandwidth dari jaringan atau teknologi jaringan itu dimulai dari GPRS yang paling lama
hingga saat ini sudah ada pengembangan 5G. Selanjutnya di bagian standarisasi keamanan. Untuk yang standarisasi keamanan ini berhubungan dengan keamanan ketika kita menggunakan internet itu sendiri. Nah, salah satu teknologi yang bikin kita sedikit nyaman itu yang sering digunakan itu adalah penggunaan VPN atau Virtual Private Network. Kemudian tantangan juga di sumber daya energi. Kenapa? Karena mobile computing, namanya mobile kan dibawa kemana-mana, kemudian sumber daya listriknya itu kan berasal dari baterai salah satunya, maka perlu ada baterai yang green computing ya. Jadi maksudnya itu penggunaannya relatif sedikit, tapi performa dan produktivitasnya itu tetap bertambah. Kemudian ada pembatasan juga di masalah interferensi sinyal. Jadi kalau kita menggunakan handphone, ya itu biasanya ada sinyal dan sinyalnya berkurang. Nah, ini perlu ada teknologi yang dapat menguatkan sinyal itu. Jadi perlu adanya penelitian di sana agar tidak terganggu atau tertabrak oleh sinyal gelombang yang lain. Misalkan gelombang radio, gelombang bangunan berupa penghalang bangunan, gedung, tembok, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah interaksi dengan pengguna melalui tatap muka. Ya, karena kita manusia perlu namanya makhluk sosial ya, jadi perlu interaksi tatap muka, maka ini juga salah satu penghambat atau pembatas dalam penggunaan mobile computing itu sendiri. Karena kita perlu untuk tatap muka secara langsung. Ya, mungkin itu dari kelompok kami, penjelasan dari beberapa pembahasan yang sudah kita bahas. Banyak dan sedikitnya kesalahan kami mohon maaf. Dan saya tutup. Terima kasih atas waktunya.